Nama saya Bambang. Saya adalah petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani hutan tunas harapan Desa Air Lanang, Kecamatan Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Dan hari ini saya kedatangan surat dari Akar Foundation untuk menghadiri acara lokakarya upaya penurunan stunting melalui tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan yang diselenggarakan di Curug Rejang Lebong. Saya merasa sangat bersemangat untuk dapat hadir dalam acara tersebut karena tentunya akan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya akan sangat berguna bagi kami maupun untuk masyarakat desa. Tahun 2010, kami didatangi seorang dari LSM Akar Foundation yang ingin membantu menyelesaikan kasus hutan di desa kami. Pada awal kedatangannya, kami merasa takut karena hampir setiap minggu kami sering kali didatangi oleh aparat kehutanan dengan seragam hijau bersenjata yang menyeramkan. Sehingga kami menolaknya karena kami pikir beliau adalah mata-mata kehutanan. Namun, beliau tidak menyerah hingga berulang kali meyakinkan kepada masyarakat desa. Akhirnya kami mulai melihat keseriusan untuk mengurus dan membantu menyelesaikan masalah kami. Setelah 3 bulan, dia tinggal di desa kami. Kami berdiskusi, bercerita. Ternyata ada peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat penggarap di kawasan hutan lindung. Kami mulai mengumpulkan bahan-bahan yang kami butuhkan untuk menggarap kawasan hutan. Kami mulai belajar tentang membaca peluang hukum, menginventarisir potensi ekonomi dalam kawasan, serta membaca peluang membangun aliansi dengan para pihak untuk mendukung kami. Sehingga terbentuklah 9 kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan jumlah anggota 328 kepala keluarga. Hingga pada tahun 2013, kami mendapatkan izin peta areal kerja untuk pengelolaan hutan melalui skema hutan kemasyarakatan yang disahkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan pada lahan seluas lebih kurang 1.195 hektar tertanggal 30 Juli 2013. Setelah itu, interaksi kami dengan Dinas Kehutanan dan Kementerian tidak lagi menakutkan. Anggota kami tidak lagi kucing-kucingan dengan aparat dalam menggarap lahan kebun mereka. Pada tahun 2015, Bupati Kabupaten Rejang Lebong memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui keputusan tahun 2015 dengan memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung yang berlaku selama 35 tahun. Setelah mendapatkan izin, kami mulai menata wilayah kelola, menyusun rencana umum dan rencana operasional, dan penataan batas yang kami lakukan secara swadaya dan partisipatif, tentunya dipandu oleh Akar Foundation. Produksi kami mulai meningkat dan kami tidak perlu takut lagi. Itu adalah kisah perjuangan kami 10 tahun yang lalu bersama Akar Foundation dan masyarakat desa. Ini merupakan perjalanan yang panjang. Kami sangat berterima kasih kepada Akar Foundation karena telah membantu kami untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa kami. Dan hari ini saya kedatangan surat dari Akar Foundation untuk menghadiri acara lokakarya upaya penurunan stunting melalui tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan yang diselenggarakan di Curug Rejang Lebong. Saya merasa sangat bersemangat untuk dapat hadir dalam acara tersebut karena tentunya akan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya akan sangat berguna bagi kami untuk masyarakat desa.
Selamat datang kepada peserta workshop memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam upaya penurunan stunting melalui tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan di Houghton Golden Reach Curug 24 Juli 2023. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama bersama Bapeda Kabupaten Rejang Lebong yang telah membantu AKAR menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan workshop kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan dan untuk berkumpul pada acara workshop yang kita selenggarakan pada hari ini dan akan dilaksanakan selama 2 hari. Di 2018 dan 2019 kita melakukan riset Pak Wakil Gubernur, penelitian di Desa Air Lanang dan Tempat Pulau. Itu naik produksi kopi karena komoditi utamanya kopi. Jadi dalam hitungan ekonomi kalau produksinya naik, otomatis kan pendapatannya meningkat. Nah kalau pendapatannya meningkat, maka kesejahteraan itu pasti terjadi. Nah itu tidak terjadi. Nah akhirnya kita ketemu ada fenomena namanya hidden hunger. Nah karena kita riset melibatkan banyak kawan dari luar, hidden hunger itu kira-kira itu kelaparan tersembunyi. Jadi masyarakat sekitar hutan itu mengalami, dia itu kelaparan, tapi tidak nampak kelaparannya. Daripada inisiasi yang dilakukan oleh AKAR bahwa akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, karena yang perlu diketahui bahwa penanganan stunting ini tidak bisa sendiri, harus keroyokan. Jadi kalau misalnya hanya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan juga OPD ini akhirnya akan terkendala. Makanya harapan kita melalui AKAR ini dan juga memberikan informasi-informasi yang ada kepada masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong ini bisa kita menurunkan stunting dengan cepat. Workshop Lokakarya AKAR Foundation berkunjung ke daerah untuk menurunkan percepatan kasus stunting. Saya nyatakan resmi terbuka dan terbuka tunggu. Mungkin itu tugas daripada kami dan kita bersama. Tapi ketika berbicara AKAR Foundation, ini berbicara ke masyarakat pesisir dan kehutanan. Jadi nanti kita akan merujuk bagaimana kita bisa mengeksplor potensi-potensi upaya-upaya intervensi-intervensi apa yang dapat kita maksimalkan untuk menekan stunting di kawasan-kawasan desa-desa yang memang berbatasan dengan hutan kita ini. Dan apa yang dilakukan Yayasan AKAR ini pada Dinabi menjadi model ini, uji coba di desa-desa itu sifatnya adalah intervensi yang sifatnya kolaboratif, sehingga untuk memperkaya dari upaya-upaya yang tadi spesifik sensitif yang sebetulnya itu masih lingkup yang sempit dari urusan stunting yang sangat berat yang besar yang nanti.
Jadi intinya adalah membangun satu model strategi percepatan ya penurunan stunting yang idenya dari teman-teman akar ini saya lihat sih basisnya sistem pangan lokal gitu. Dan kemudian didorong berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi kontinuasi atau kelanjutan dari pengalaman sebelumnya tentang sosial gitu ya. Perawatan pengasuhan itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan, termasuk ketika anak kekurangan gizi. Yang sibuk perempuan. Stunting, bicara bagaimana pencegahan stunting ya bicara dari tingkat keluarga. Perubahan cara bagaimana merawat, mengasuh anak dari sejak dalam kandungan. Sekali lagi saya ucapkan ini terima kasih di hari kedua karena Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan berkontribusi dalam acara workshop hari kedua ini yang berjudul memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam upaya penurunan stunting melalui transformasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, sehingga memang workshop ini sebetulnya tujuannya untuk menentukan ya agensi pemerintahan desa untuk menjawab persoalan stunting itu berdasarkan potensi yang mereka miliki di desa. Salah satunya juga adalah kearifan lokal, ya. Kalau tidak terjadi tekanan kepada manusia, tidak akan dia merampok. Jadi ada ketidakadilan di dalam distribusi. Distribusi. Ketidakadilan ini menyebabkan yang tertindas lagi ke alam lagi. Lalu produktivitas menyebabkan juga dia tertindas lagi. Karena ternyata produktivitas hanya dikuasai oleh orang-orang yang terlatih. Jadi double dia. Sudah tidak bisa masuk ke sistem utama ya, karena sebagian sudah ini. Pada kegiatan ini banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan. Tentu pengetahuan ini akan sangat berguna bagi masyarakat desa yang hidup di sekitaran hutan. Sebagian besar kemiskinan yang dialami oleh masyarakat setempat yang tergantung akan hutan diakibatkan oleh struktur sosial yang rumit dan sulit untuk memperoleh akses terhadap berbagai peluang serta ditopang oleh rendahnya kapasitas sumber daya.
Kekurangan pangan berkaitan dengan kualitas gizi, variasi makanan, dan kontinuitas paling banyak dikaitkan dengan kondisi kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Usaha yang menghasilkan melalui pertanian hutan haruslah berorientasi pada konsep kedaulatan pangan yang mengacu pada hak setiap orang yang setiap saat memiliki akses langsung terhadap makanan yang aman. Ketersediaan pangan secara makro dan berfokus pada akses individu, khususnya kelompok masyarakat miskin sekitar dan dalam hutan. Kedaulatan pangan menuntut agar kebijakan berfokus pada akses dan kontrol yang terkonsentrasi pada sumber daya produktif, terutama sumber pangan yang disediakan oleh sumber daya hutan yang dikelola langsung oleh petani hutan. Ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar hutan selalu saja disertakan dengan ketergantungan budaya dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sekitar hutan. Kebutuhan akan pangan disediakan atas pasok dari luar yang malnutrisi. Skema pasar kapitalisme telah mengekonomikan makanan masuk ke pelosok-pelosok perkampungan hutan dan masyarakat sekitar hutan sebagai konsumen utamanya. Kondisi masyarakat sekitar hutan mengalami kelaparan yang seringkali tanda-tandanya tidak nampak, namun memiliki dampak yang sangat besar. Kelaparan ini juga belum begitu disadari oleh masyarakat, merupakan bentuk kekurangan gizi yang terjadi pada masyarakat sekitar hutan yang kaya akan sumber daya alam yang mempengaruhi tumbuh kembang individu sejak dalam kandungan dengan konsekuensi yang sangat beragam.